4.2 Menangani kejadian. Kejadian sangat penting untuk proses bisnis. Mari kita lihat deskripsi proses bisnis penanganan pesanan pembelian berikut. Proses penanganan purchase order atau PO dimulai saat PO diterima. PO pertama kali didaftarkan. Jika tanggal saat ini bukan hari kerja, prosesnya menunggu hingga hari kerja berikutnya sebelum melanjutkan. Jika tidak, pemeriksaan ketersediaan dilakukan dan tanggapan PO dikirim kembali ke pelanggan. Beberapa bagian dari teks diberi warna biru, di mana teks berwarna biru ini terkait dengan kejadian. Lalu, bagaimana kita memodelkannya? Kita sudah melihat bahwa BPMN mendukung kejadian awal dan akhir. Tanda lingkaran mengindikasikan dimulainya sebuah proses dan selesainya sebuah proses. Terdapat kejadian yang lebih spesifik. Kita dapat menambahkan gambar amplop di dalam lingkaran untuk mengindikasikan bahwa kejadian pesan dari pemasok atau pelanggan memicu dimulainya proses. Ini misalnya dapat digunakan mewakili bahwa sebuah permintaan pembelian diterima. Kita juga bisa menunjukkan kejadian perantara atau intermediate events. Kejadian perantara memiliki garis double atau ganda. Juga terdapat berbagai tipe kejadian akhir yang ditunjukkan dengan garis tebal. Pada kejadian perantara, ada amplop putih dan amplop hitam. Amplop putih menunjukkan bahwa kita menunggu datangnya informasi, sementara amplop hitam mengindikasikan bahwa kita menyediakan informasi kepada pihak eksternal. Hal yang dijelaskan sebelumnya sangat terkait dengan aliran pesan. Mari kita bandingkan berbagai kejadian dengan aliran pesan. Jika sebuah tagihan diterima, cara lain untuk menunjukkan ini kejadian perantara adalah dengan aktivitas menerima tagihan. Kedua cara ini serupa secara semantik. Kita juga bisa menunjukkan bahwa kita mengirim tagihan dan tagihan ini dikirim dengan meneruskan pesan kepada orang lain. Ini sama dengan menunjukkan perilaku tersebut dengan aktivitas. Ketika kita melihat sebuah kejadian akhir, kita juga dapat menunjukkan bahwa tagihan dikirimkan kepada orang lain sebagai sebuah respons akhir. Ini sama dengan aktivitas mengirimkan tagihan, kemudian mengakhiri dengan kejadian akhir. Satu-satunya yang perlu kita ingat adalah kejadian awal tidak bisa secara langsung kita wakili dengan aktivitas. Kejadian awal menunjukkan suatu saat ketika proses dipicu. Di sini adalah ketika tagihan diterima. Alternatif di bagian kanan dengan aktivitas menerima tagihan mengindikasikan bahwa proses dimulai sebelumnya, lalu tagihan diterima. Jadi, hanya bagian inilah yang tidak sama secara semantik. Jadi, jika kita memiliki alternatif untuk menunjukkan penyampaian pesan dengan kejadian dan aktivitas, mana cara yang tepat untuk menunjukkan pilihan dari keduanya? Mari kita lihat dua buah contoh yang sama secara semantik. Di sisi kiri kita lihat ada 3 aktivitas, yaitu cek kelengkapan aplikasi, mengembalikan aplikasi, kembali kepada pelamar, kemudian terima aplikasi yang sudah diperbaiki. Sebagian dari aktivitas ini dapat diwakili dengan kejadian. Mengembalikan aplikasi dan menerima aplikasi yang diperbarui, keduanya membutuhkan interaksi dengan pelamar. Untuk mengembalikan aplikasi kepada pelamar, kita dapat menggunakan intermediate sending events atau kejadian kirim perantara. Atau kejadian perantara kirim sama saja ya, yang diwakili dengan amplop hitam. Sementara menangkapnya
bisa dikirim dengan intermediate event activity yang diwakili dengan amplop putih. Jadi, mana yang lebih baik, yang kiri atau yang kanan? Kami menyarankan untuk menggunakan kejadian untuk menerima karena kita menerima informasi dan kita tidak dapat mengontrolnya, jadi kita pasif. Namun, ketika kita secara aktif mengirim informasi, maka lebih tepat ditunjukkan dengan aktivitas. Jadi daripada menggunakan intermediate events yang berbentuk amplop hitam, kami sarankan menggunakan aktivitas. Sementara untuk menerima, kami menyarankan menggunakan simbol intermediate event yaitu amplop putih. Jadi, ini bukan tentang aktivitas atau kejadian, tetapi tentang peran kita. Apakah aktif atau pasif dalam proses? Ketika kita aktif, maka gunakanlah aktivitas. Sebaliknya, ketika kita pasif, maka gunakanlah kejadian atau event. Kita juga dapat menggunakan event atau kejadian untuk menunjukkan waktu. Seringkali kita menggunakan start timer event untuk menunjukkan kapan sebuah proses dimulai. Mungkin kita akan memicu sebuah proses setiap hari, setiap pagi, setiap minggu, atau tiap bulan, bahkan tiap tahun. Kita bisa menggunakan intermediate timer event untuk menunjukkan sebuah interval waktu tertentu atau referensi waktu tertentu. Mari kita lihat sebuah contoh. Di pengadilan klaim kecil, panggilan balik atau call over terjadi sebulan sekali untuk mengatur sesuatu untuk persidangan yang akan datang. Proses pengaturan panggilan atau call over dimulai 3 minggu sebelum hari panggilan dengan persiapan daftar panggilan yang berisi informasi seperti detail kontak pihak yang terlibat dan perkiraan tanggal dengar pendapat. 1 minggu sebelum panggilan, pihak yang terlibat akan diberitahu tentang tanggal panggilan. Akhirnya pada hari callover, bahan callover disiapkan dan callover dilakukan. Nah, di sini teks yang berwarna biru mengacu pada kejadian dan digambarkan dengan elemen dalam model proses di bawah ini. Pertama, terdapat timer event untuk menunjukkan bahwa proses dimulai 3 minggu sebelum call over day, yang kemudian mengarah untuk persiapan daftar call over. Proses hanya berlanjut ketika intermediate event selanjutnya terjadi, di mana intermediate event ini adalah 1 minggu sebelum call over date. Jadi akan terjadi waktu elapse gitu sampai 1 minggu sebelum call over date. Sebagai konsekuensinya, pihak yang terkait kemudian dikontak. Setelah itu, proses menunggu lagi sampai dengan hari call over yang ditunjukkan lagi dengan intermediate event. Ketika kejadian itu terjadi, material callover disiapkan dan callover dilaksanakan. Di sini terlihat ada 2 tipe kejadian waktu, yaitu sebagai start event dan intermediate event. Intermediate bersifat catching atau menangkap. Jadi kita secara pasif menunggu sampai titik waktu yang diacu telah tercapai. Event tidak hanya terkait dengan kapan proses akan berlanjut. Event atau kejadian juga terkait dengan cabang mana yang akan diambil. Ini berarti event atau kejadian juga memberikan informasi untuk pilihan. Kita lihat di sini bahwa terdapat perbedaan antara XOR split yang ditentukan oleh data atau data-driven XOR split dengan XOR split yang ditentukan oleh event atau event-driven XOR split. Data-driven XOR split tergantung pada informasi yang sudah kita miliki di tangan kita. Misalnya saja, keputusan diambil berdasarkan kenyataan kita tidak punya bahan mentah. Ini adalah sesuatu yang dapat segera kita ketahui berdasarkan data yang tersedia.
Mungkin juga kita mengirim informasi kepada pelanggan dan kita menunggu sampai pelanggan merespon. Proses kita akan berlanjut jika pelanggan mengirimkan respon positif atau negatif. Informasi ini baru kita dapatkan ketika kejadian yang berkaitan sudah terjadi. Event-driven XOR split memiliki simbol yang berbeda, yaitu lingkaran dengan 2 garis yang menunjukkan bahwa ini tergantung pada intermediate event. Di sini kita melihat penggunaan dari gateway tersebut. Kita melihat sebuah proses yang digunakan di gudang. 2 cabang paralel dilakukan. Cabang yang di bawah masuk ke event-based gateway yang mengarah pada salah satu dari opsi berikut, yaitu barang dikirim atau kejadian 24 jam yang dilambangkan dengan timer. Keduanya adalah alternatif dan mereka sebetulnya berlomba atau racing. Berarti, mana yang pertama dari kejadian tersebut terjadi akan mengontrol untuk aktivasi salah satu cabang. Jika barang tidak dikirim dan 24 jam setelah itu telah berlalu, kejadian perantara waktu yang akan diambil, yang mengarah pada aktivitas mulai permintaan status informasi pengiriman. Ini berarti kita bertanya, dan setelah itu kita berbalik kembali ke event-based gateway dan menunggu sampai salah satu dari pengiriman terkirim atau 24 jam berlalu. Ini berarti kita bisa menunjukkan deadline atau tenggat waktu di dalam proses kita. Terdapat hubungan yang menarik antara XOR split gateway dengan event-based XOR split. Kita lihat di sini bagaimana klien dengan perusahaan asuransi berinteraksi. Proses diawali oleh klien. Seorang klien merasa adanya kebutuhan penawaran asuransi. Berarti klien meminta penawaran asuransi dari perusahaan asuransi. Sebuah aliran pesan yang sesuai ditunjukkan di sini. Aliran pesan ini memicu proses di sisi perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi merespon dengan menyiapkan penawaran asuransi dan mengirimkan kembali kepada klien. Klien kemudian mengevaluasi penawaran asuransi yang diikuti dengan XOR gateway. Ini menunjukkan penawarannya dapat diterima atau ditolak. Artinya akan ada 2 alternatif pesanan yang mungkin dikirim klien. Bisa pesan menerima atau menolak. Dari sisi perusahaan asuransi, kita akan pasif. Kita harus menunggu keputusan dari klien. Nah, tetapi kita perlu menyiapkan untuk kedua situasi ketika penawaran diterima ataupun ditolak oleh klien. Nah, kita tunjukkan itu dengan gateway berbasis event untuk merepresentasikan persetujuan penawaran diterima dan penolakan penawaran yang diterima adalah 2 kondisi yang berlomba satu dengan yang lainnya. Yang pertama terjadi akan mengambil alih kontrol. Terkait dengan hal tersebut, kita akan menyiapkan kontrak asuransi kalau kita menerima persetujuan dari pelanggan. Sebaliknya, kalau kita menerima penolakan, maka kita hanya akan mencatatnya. Jadi, event-based gateway sebenarnya mencocokkan dengan XOR split di sisi klien. Biasanya, ketika kita memiliki pola tersebut, ada pihak yang aktif menggunakan XOR split, sementara pihak yang lain yang berinteraksi akan menggunakan event-driven gateway untuk menunjukkan bahwa kita bergantung pada keputusan yang dibuat oleh pihak lain. Jadi di bagian ini kita sudah melihat berbagai tipe kejadian pesan dan waktu. Kita melihat bahwa ada kejadian awal dan kejadian akhir. Kejadian mulai atau awal adalah kejadian menangkap atau menerima. Jadi kita pasif dalam memulai proses. Kita menunggu berdasarkan suatu kondisi, pesan, ataupun waktu.
Sebaliknya, ketika proses selesai, kita mengakhirinya dengan melemparkan kontrol ke tempat lain atau throwing. Jadi kita bisa mengakhiri atau kita mengakhiri dengan mengirimkan pesan kepada orang lain. Ini ditandai dengan kejadian garis tebal dan amplop hitam. Kejadian perantara ada dua tipe, dia bisa menangkap atau melempar. Simbol menangkap selalu ditunjukkan dengan isian putih atau filenya itu putih. Jadi kita gunakan amplop putih atau timer putih. Kejadian perantara melempar atau throwing selalu ditunjukkan dengan isian hitam. Jadi kita menggunakan amplop hitam untuk mewakili kejadian mengirim pesan kepada pihak lain.